Jadi begitu Bapak Ibu ya. Yang ayat yang ke-14, maka sembahlah Allah dengan tulus supaya kalian tidak mengalami nasib yang buruk di akhirat nanti. Ya, maka sembahlah Allah. Jangan sia-siakan hidup di dunia sementara ini untuk menyembah Allah. Menyembah Allah bagaimana ini suruh? Bukan sekadar menyembah, tapi ayat ini dikunci dengan apa? Dengan tulus beragama kepadanya. Ya, kita lakukan perintah itu supaya kita selamat dari ganasnya dan beratnya akhirat itu. Lakukan yang disuruh, ibadah segala macam. Tapi kuncinya apa di sini? Dikunci Allah dengan tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak kalian perintah dalam beribadah itu kecuali dengan tulus. Jadi tulus penentu sebuah ibadah. Nah, kalaupun kita beribadah kepada Allah tapi tidak tulus, tidak juga akan ada nilainya. Karena perintah Allah kepada kita kalau beribadah itu kuncinya adalah tulus. Selamat datang Buya kita. Waalaikumsalam. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu Allah perintahkan kepada kita supaya kita terhindar daripada buruknya kejadian akhirat pada diri kita nanti. Hendaklah kita sembah Allah itu dikunci dengan kata apa? Tulus dan ikhlas. Bagaimana ada orang beriman tapi imannya tidak tulus? Adakah orang beriman dan tulus? Ada. Contohnya apa? Turunlah surat Al-Hujurat. Di antara surat Al-Hujurat itu memberitakan ada sekelompok orang yang menyatakan beriman, datang kepada Nabi, datang, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Allah. Turunkan, jangan katakan kepada mereka, Muhammad, kalian baru Islam, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Kenapa mereka menyatakan beriman? Rupanya mau minta bantuan kepada Rasulullah, ya kan? Ada paksa, ya kami sudah beriman ya Rasulullah, supaya Rasulullah yakin katanya. Nah, kalau itu tujuannya apa? Tolong bantu kami ya Rasulullah. Agama dijadikan modal untuk mendapatkan bantuan. Jadi yang seperti itu tidak sekarang saja. Menjual agama untuk kepentingan yang tidak benar itu dari zaman dulu orang Badui sudah melakukan itu. Itu. Ya. Oh, berminyak air Bu ya. Jadi perintah Allah kepada kita dalam beribadah itu kuncinya apa? Ikhlas. Bagaimana orang beribadah tidak ikhlas itu sama seperti membuang garam ke laut. Bu beli kalau garam sekarang itu sembarkan ke laut. Apa maksudnya itu? Tidak ada bekas, tidak ada arti. Kata guru saya dulu namanya memperhujankan garam itu. Ambillah garam itu satu karung, letakkan di halaman, hujan yang sangat deras. Kemana dia? Hanyut. Ada surat Quran 263 itu katakan orang yang beribadah tidak ikhlas kepada Allah, ria kepada manusia, itu diutamakan seperti sebuah batu besar yang licin, diletakkan tanah di atasnya, kemudian ditimpa tanah yang ada di atas itu oleh hujan yang sangat lebat. Nah, bayangkan oleh ibu apa berarti apa yang terjadi? Ada bayangkan apa ibu? Lama membayangkannya ya, agak lama loadingnya karena puasa kan. Batu licin, di atasnya ada tanah, ditimpa oleh hujan lebat tanah itu. Apa yang tinggal lagi? Batu. Tidak ada tanah itu. Kita beribadah kepada Allah tapi berharap pujian dan sanjungan. Kita nampakkan kita sebagai orang taat kepada Allah supaya kita dipanggil gelar ini gelar itu. Nah, ada guna. Sama dengan tanah itu habis. Karena kita beribadah ini bukan berharap pujian dan sanjungan manusia. Bukan karena ingin dipanggil ustaz. Ya kan ustaz ini yang paling takutkan kalau saya dipanggil ustaz lalu saya beribadah karena saya ustaz. Itu takut sekali kita biaya. Tapi kalau ibu panggil ustaz tuh baru itu kami iwan saja. Tapi tidak tersinggung kita. Kenapa tidak dipanggil ustaz saya tadi? Saya kalau ustaz. Itu sudah memperhujankan garam kita itu. Jangan kita beribadah ini ibu karena berharap dipanggil ustaz itu. Biar aja lah itu tidak dipanggil orang.
Tidak apa-apa, saya ceramah. Nama saya Dr. Effendi, tidak dipanggil orang. Penceramah kita hari ini Ustaz Effendi, tidak masalah. Dipanggil jadi, tidak dipanggil jadi, tidak pernah jadi berkurang, ya kan? Begitu yang penting, memelihara ibadah itu yang paling penting, bukan beribadahnya. Kalau beribadahnya mudah, ya tak? Mudah kan? Kan tak payah. Tapi yang berat itu menjaga kualitas ibadah. Kualitasnya kenapa tadi ayatnya? Menjaga. Allah perintah maka sembahlah Allah itu dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Itu surat kita sambung dengan surah Bayyinah tadi. Allah perintahkan kepada kita yaitu jangan kalian menyembah Allah kecuali dalam keadaan itu. Kunci itu. Nah, kunci sebuah ibadah yang harus kita ketahui sebagai abid ini adalah ikhlas, tulus. Tulus. Tapi saya Ustaz, ibadah ini tapi disanjung oleh orang. Selagi bukan kita aja yang ingin masalah itu. Itu surga duniawi baru. Di dunia saja kita sudah dipuji, apalagi di akhir. Tahu seorang pemuda, Rasulullah, ya Rasulullah, saya beribadah tapi dipujinya, disanjung, saya tidak ingin. Di dunia saja engkau sudah disanjung, apalagi di akhirat. Tapi jangan kita yang meminta-minta. Nah, apa ciri-cirinya yang minta-minta? Kalau tidak tersebut namanya langsung berubah air wakanya, mukanya itu tidak. Biasa saja kita beribadah ini bukan karena itu, kita karena Allah SWT. Jadi kita berbuya kita cukup karena satu ayat lagi. Allah itulah Dia yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki aras. Kalau itu kita ini derajat kita rendah di bawah. Jangan merasa tinggi pula kita. Yang tinggi derajatnya siapa? Yang memiliki aras kekuasaan yang luas itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini berkaitan dengan wahyu sedikit. Ya. Jadi karena Allah menyatakan Dia yang maha tinggi, maka kita ini tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya apa yang berarti. Pada ayat ini juga dikatakan bahwasanya wahyu yang Allah turunkan itu diperuntukkan kepada hambanya khusus, itulah dia para nabi dan rasul. Apa fungsinya? Agar memperingatkan kepada manusia tentang hari pertemuan. Ya, apa namanya? Itu yang kita sebut tadi di awal saya sampaikan, ada nama satu di hari dia di akhirat dia namanya Yaumat Talaq. Nah, baru kita menemukan istilah itu dalam surah Ghafir. Apa itu? Yaumat Talaq. Bukan to ya, kalau to talak itu dengan ta. Apa itu? Yaumat Talaq itu hari pertemuan. Jadi nama kiamat itu kan banyak. Satunya Yaumul Qiyamah, ya, Yaumul Haqqah, macam-macam nama. Salah satu yang kita temukan dalam surah ini ada namanya hari pertemuan, disebut hari kiamat. Ya. Penutup ayat ke-16, apa itu hari yang disebut Yaumat Talaq itu? Langsung ayat ini menafsirkan yang dikatakan Yaumat Talaq itu adalah yauma hum bariduna, yaitu pada hari itu ketika mereka keluar dari kubur. Itu dia mula saudara. Apa maksudnya itu? Semua makhluk yang pernah dihidupkan lalu dimatikan, dibangkitkan, ada bertemu dengan manusia seluruhnya. Ya, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi si Allah. Tidak ada pun yang bisa kita sembunyikan. Semuanya terbuka. Kalau di dunia ini kita tuh hebat-hebat. Saking hebatnya, apa kata penyanyi Minangkabau? Menyuruh di lalang salai. Itu Bapak ya. Kesan tiang orang awak di kesan tiang awak di dunia aku menyuruh di lalang salai. Barana kadangnya lalang tu. Kehebatan manusia dunia begitu memang bisa menyembunyikan, tapi di akhirat dikatakan di sini tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi si Allah.
Kalau di dunia pandai bersandiwara, ya kan? Yang hitam bisa dikatakan putih, yang putih bisa dikatakan hitam. Punya orang bisa punya kita, ya kan? Pandai manusia itu bersembunyi. Kalau seperti disebut saya tadi, saking hebatnya manusia di dunia ini bisa menyuruh di dalam sehelai. Itu kan apa itu simbol aja. Secara alegorisnya apa itu ada lalang sehelai. Tahu ribu-ribu lalang. Bisa dia berdiri situ nak kelihatan oleh orang. Saking bisa dia bersembunyi. Buruk keburukannya tapi dia bisa memperlihatkan seolah dia baik. Busuk yang disimpannya tapi dia bisa menebar pesona. Di mana adanya seperti itu? Di dunia. Di mana namanya? Dunia wale karang. Tapi Allah bukakan pada ayat ini apa? Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi sisi Allah nanti. Tidak ada sandiwara-sandiwara sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Dunia akan bermain-main, bisa bersandiwara. Hari ini siapa pemiliknya? Tidak ada pun satu menjawabnya. Milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Wahidil Qahhar. Bapak Ibu berada. Jadi itulah gambaran kondisi yang akan kita alami di akhirat nanti. Ini tafsir surah Ghafir. Ya, ini surah Ghafir ini dibaca ini sangat menguncang jiwa kita karena nama suratnya Ghafir, artinya apa? Zat yang Maha Pengampun. Allah memerintahkan kepada kita, Allah itu Zat Maha Pengampun. Jangan banyak ulah juga dunia ini. Ambillah kesempatan untuk diampuni.